Mari Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain kita membaca salawat. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil. Ya Allah, malam ini atas izin dan perkenannya kita bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita teruskan dengan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicatat sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk menambah keberkahan taklim kita, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan untuk orang tua kita, para guru-guru kita, khususnya penyusun kitab yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan beliau-beliau ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua yang senang pengajian ini, mudah-mudahan setelah ngaji kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka insya Allah kita akan meningkatkan iman kita, kita akan bertambah ketakwaan kita, dan mudah-mudahan hidup kita semakin diridhoi oleh Allah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina. Amin. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian, sehubungan kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka meskipun kita belum membahas kelahiran beliau, tetapi karena ini berkaitan dengan bulan Rabiul Awal, kita akan membahas sedikit tentang irhas. Apa itu irhas? Irhas adalah kejadian luar biasa para calon nabi. Jadi kalau kejadian luar biasanya itu nanti sesudah nabi, namanya mukjizat. Tapi kalau sebelum menjadi nabi, itu namanya irhas. Jadi ini bedanya.
Bedanya mukjizat dengan irhas. Tidak semua nabi punya irhas. Sekedar contoh, Bapak Ibu, kita dengar salah satu kisah Nabi Isa alaihissalam. Apa yang luar biasa dari Nabi Isa ini? Yaitu masih bayi, baru lahir, bisa ngomong. Masya Allah, ada bayi bisa ngomong. Itu Masya Allah. Nah, tuh. Jadi bayi ngomong, padahal lumrahnya ngomong itu berapa? Ya setahun 2 tahun. Ini bayi baru lahir ceprot ngomong. Ini namanya irhas. Terus Nabi Yusuf, apa dulu yang sudah kita pelajari dari Nabi Yusuf? Ketika kecil Nabi Yusuf ngimpi ada matahari, ada rembulan, dan 11 bintang bersujud. Kemudian kata bapaknya Nabi Ishak, Nabi Yakub, anakku, mungkin ini adalah tanda dari Allah bahwa nanti sepeninggal ayah yang akan ditunjuk melanjutkan tugas Nabi ini adalah engkau. Jadi ini adalah irhas, kejadian kepada para calon Nabi. Nah, malam ini kita akan khusus mempelajari irhas Rasulullah. Nah, kejadian sebelum Nabi apa saja yang terjadi pada diri Rasulullah. Irhas Rasulullah, kita akan pelajari penuturan dari orang-orang yang menjadi saksi ini. Yang pertama, kejadian luar biasa yang dialami oleh Ibu Aminah ketika hamil Rasulullah. Yang kedua, kejadian yang dialami oleh Ibu Halimah. Siapa ini Ibu Halimah? Penyusu Rasulullah, ibu susuannya Rasul. Dan kejadian luar biasa yang dituturkan oleh pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Nah, dari ketiga saksi hidup inilah nanti kita akan mempelajari irhas atau kejadian luar biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kejadian luar biasa yang dialami oleh Ibu Aminah ketika beliau sedang hamil. Ya, ketika beliau sedang hamil, apa yang dialami oleh ibunda ini? Yang pertama, pernah Ibu Aminah ini merasa kayak ada cahaya yang jatuh ke dalam perutnya. Cahaya. Cahaya ini jatuh masuk ke dalam perutnya setelah beliau menikah dengan Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah itu ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ini kejadiannya kita sudah tahu. Ketika beliau masih kecil, beliau hampir disembelih oleh ayahnya. Kenapa? Sebab ayahnya Abdullah yaitu Abdul Muthalib, ayahnya Abdul Muthalib pernah bernazar kalau punya anak laki-laki 10 maka rela untuk mengorbankan satunya untuk disembelih. Setelah punya anak 10, anak-anaknya dikumpulkan, mana yang mau dipotong, mana yang mau disembelih. Masya Allah, ternyata masing-masing anak ditulis namanya, kemudian dikocok kayak main arisan gitu, yang keluar Abdullah.
Padahal di antara 10 anak ini yang wajahnya mirip Abdul Muthalib Abdullah. Akhirnya sepakat mau dipotong, mau disembelih, tapi ternyata oleh nasihat para sesepuh Quraisy jangan. Akhirnya minta pendapat orang, kalau disebut kita apa, kayak orang pinter gitu, maka dianjurkan apa? Untuk diundi, satu Abdullah, satunya lagi adalah 10 ekor unta. Jadi yang dipotong nanti mana setelah diundi? Setelah diundi, keluar, begitu keluar yang namanya masih Abdullah. Begitu Abdullah, maka disediakan berapa Bapak? 10 ekor unta. Masya Allah. Diundi lagi, tok tok tok, keluar Abdullah, tambahin lagi 10. Udah berapa? 20. Sampai 10 kali baru yang keluar onta, 100 onta. Masya Allah. Jadi untuk menyelamatkan Abdullah ini, maka Abdul Muthalib harus menyembelih 100 ekor unta. Masya Allah. Ini kisah penyelamatan Abdullah dari potong itu kayak seperti kisah kakeknya dulu. Siapa? Nabi Ismail yang mau disembelih oleh Ibrahim ayahnya. Pas mau disembelih, gak taunya diganti dengan kibas. Jadi kisah penebusan ini sejak zaman dahulu kala. Setelah kemudian Abdullah nikah dengan Aminah, maka setelah Aminah dengan Abdullah bercampur suami istri, maka cahaya yang ada di wajahnya Abdullah pindah ke dalam perut Aminah yang akan jadi janin. Yang kedua, apa kata Ibu Aminah? Beliau cerita selama hamil ngandung janin Muhammad ini, beliau tidak merasakan sakit selama hamil. Masya Allah. Padahal hamil itu sakit. Ya, bapak-bapak ya, bapak-bapak nggak tahu, orang nggak pernah hamil, masya Allah. Tanya sama ibu, hamil itu sakit. Saya masih ingat dulu waktu pas istri saya mengandung, itu kadangkala kalau sudah mulai ditiup apa namanya rohnya, ini bocah lagi polah gitu, nendang-nendang, kadang kakinya mungkin, kadang sikutnya kali, masya Allah, itu pasti teriak, aduh. Itu kalau bahasa kedokteran katanya apa? Itu anak lagi komunikasi, lagi ngajak komunikasi, direspon sama ibunya. Jadi kalau makduk gitu, mungkin dia lagi main bola kali, mama bola mau gitu, duk gitu. Kata orang tua kita dulu apa? Disuruh ngusap sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya adek, ada apa sayang? Oh main bola ya adek ya. Ya gitu. Masya Allah. Ini yang masih punya mau calon anak. Aduh masya Allah. Duk gitu. Kadang kala apa ini? Sikutnya lagi main panco kali. Itu aduh adik jangan kenceng-kenceng sayang, masya Allah nih mama lah sakit nih, bacain sholawat. Itu anehnya selama hamil Ibu Aminah bilang apa? Tidak pernah mengalami rasa sakit, nggak pernah sakit. Ya Allah, ini bayi ajaib ini. Ya Allah. 3. Apa Bapak dan Ibu? Sampai waktu persalinan, begitu Muhammad kecil lahir, ceprot dalam keadaan sajidan, bersujud Pak. Mana ada bayi lahir sujud? Lu nggak ada. Masya Allah. Allah. Lahir dalam keadaan sujud. Masya Allah. Lah sopo yang ngajari? Ya Allah. Kita baru kenal sholat aja kalau udah gede. Ya ini bayi ceprot langsung sujud. Ya Allah. Ini bocah ajaib banget. Allahu Akbar. 3. Terus yang terakhir, yang keempat,
Kesaksian yang keempat yang dikatakan Ibu Aminah apa Bapak dan Ibu? Muhammad lahir ceprot sudah dikhitan. Ya Allah. Lah nyunatinya kapan? Ya Allah. Nyunati di dalam perut gimana caranya dokter? Nggak bisa. Ya Allah. Dalam keadaan sunat. Ini Bapak irhas, ya. Oh, kita dulu sunat, ingat umur berapa sunat dulu? Masya Allah, ya. Saya tuh kalau nggak salah kelas 4 Pak. Saya pengen sunat gara-garanya lihat tetangga saya, masih kakak saya, anaknya Pak D. Gara-garanya apa? Dia sunat dapat duit banyak Pak. Wah, mau juga saya nih, ya Allah. Ya namanya juga anak, asal dapat duit banyak mau Allah, ya. Subhanallah. Nah, ini adalah 4 poin kesaksian irhas Ibu Aminah kepada Nabi Muhammad. Baik, sekarang kita teruskan. Ibu Halimah. Siapa Ibu Halimah ini Bapak dan Ibu? Ibu Halimah adalah ibu penyusu dari satu suku namanya suku Asad. Suku Asad ini dekat Ji'ronah. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah haji atau umroh, pernah ngambil mikot di daerah Ji'ronah, nah itu kurang lebih perjalanannya 1 jam. Ya, ini di daerah itu tinggal satu suku namanya Asad. Nah, salah satunya inilah ibu ini, Ibu Halimah. Halimatus Sa'diyah. Dari kata Asad. Asad itu artinya singa. Ya, Sa'diyah, Asad. Nah, Ibu Halimah ini dengan ibu-ibu di kampungnya Bani Asad itu biasanya suka mencari bayi ke kota, di kota Mekah, untuk diambil, disusuin, kemudian diambil upahnya. Ibu Halimah sendiri waktu itu punya anak kandung perempuan. Nah, suaminya namanya Haris nemenin, mau ke kota nyari bayi ceritanya. Nah, kebetulan Bapak Ibu, Bu Halimah ini orangnya kurus. Jadi bayinya ini kalau lagi mimik susu nangis. Karena apa? Belum kenyang udah habis, udah kempeng. Mama, ya Masya Allah nangis. Jadi karena kurus. Masya Allah, ya Allah, ya. Udah orangnya kurus, air susunya juga tipis. Nah, kebetulan ke kota naik ontanya kurus. Ya Allah. Orangnya kurus, naik onta kurus. Nah, Bapak Ibu, onta kalau kurus jalannya gimana? Letoy, ya, Masya Allah, gitu. Kapan nyampe ini, Masya Allah. Nah, sementara teman-temannya itu ontanya keker, jalannya cepat. Maka teman-temannya ini cepat sampai kota, cepat nyari bayi anak orang-orang kaya, upahnya gede. Ada yang onta, ada yang 20 kambing, ada yang 10 kambing, pokoknya tergantung orang tuanya. Nah, jadi ceritanya teman-temannya sudah duluan dapat bayi, dapat upah, karena ontanya letoy, begitu udah siang baru nyampe. Ya Allah, teman-temannya udah dapat cuma siang dah loh. Ya Allah, tinggal 1 bayi Pak, bayi anak yatim. Ya Allah, yatim, bapaknya pun nggak kaya amat, ninggalinnya cuman beberapa ekor kambing, ya paling upahnya 1 apa 2 deh nanti. Ya Allah. Setelah itu Ibu Halimah ngomong sama suaminya, Pak Haris, gimana nih ya, kalau pulang kita nggak bawa bayi nggak enak juga. Ya terus gimana? Ada sih 1 bayi yatim, Muhammad katanya namanya, yatim. Ya paling upahnya nggak seberapa. Ya terserah lu. Ya, nah, ambil apa kagak? Ya udah diambil aja ya, daripada kosong. Nah, Bapak Ibu, akhirnya didatangilah Ibu Aminah. Bayi itu mau diambil untuk dibawa ke kampung disusuin. Setelah bayi itu diambil,
kemudian kambingnya upahnya diberi upah 2 ekor, diambil oleh suaminya. Apa yang terjadi? Ini yang pertama, Pak. Ibu Halimah cerita, begitu bayi yatim Muhammad ini diambil, dipangku, plek, langsung air susunya berdesir-desir, bung 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 bung, gede. Allah. Air susunya penuh. Oh, ya Allah. Air susunya penuh. Akhirnya bayi kecil ini Muhammad nyusu sampai kenyang, tidur. Anaknya sendiri yang dari kemarin ngeroeng gara-gara emaknya krempeng begitu, itu juga kenyang, pules. Oh Allah, Ibu Halimah heran. Ini bayi ini ajaib. Begitu digendong, dia merasa air susunya berdesir-desir, penuh. Pak, Haris, ayah, apaan? Ini bayi kok banyak berkahnya. Kenapa? Tiba-tiba air susu saya melimpah. Oh, alhamdulillah, syukur deh. Yaudah, yuk mumpung pada tidur, yuk kita siap-siap pulang. Ayo, disiapin ontanya. Begitu onta ini dinaikin, pelak. Nah, ini yang kedua. Onta yang dari kemarin jalannya gimana Bapak Ibu? Letoy, tiba-tiba gimana tuh Bapak? Keker, maco. Ontanya keker. Masya Allah. Dinaikin berdua dengan suaminya, dengan bawa bayi-bayi ini yang tadinya jalannya leto, tiba-tiba kenceng, bong 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 bong. Itu teman-temannya yang udah duluan itu kesusul Pak Salib. Teman-temannya heran, itu Halimah ya? Iya. Kok ontanya bisa kenceng? Kemarin kan letoy. Masya Allah. Halimah, ye, udah jauh tuh ya Allah. Itu kan onta yang krempeng kemarin kan yang letoy. Ye. Masya Allah. Loh, sekarang kok bisa kenceng gitu? Saya juga nggak tahu, kata Halimah. Bong. Ya Allah. Ini Pak, kesaksian irhas ini Pak. Ontanya lari kencang. Terus yang ketiga, apa kata Ibu Halimah? Tiap ngelewatin pohon, ada pohon-pohon yang dia lewatin, begitu pas ini mau lewat, pohonnya nunduk Pak, kayak sujud gitu. Masya Allah. Bu Halimah juga heran. Loh. Begitu udah dilewatin, lewat, balik lagi, berdiri. Masya Allah. Kok bisa begitu? Ya, pohon nunduk Pak. Ya Allah. Ya Allah, itu. Itu pohon. Yang keempat, kalau yang dilewati lembah dan banyak batu-batu, lembah, batu-batu, apa yang terjadi Bapak? Batu-batu lembah itu mengucap salam Pak. Ya Allah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, ada suara. Ya Allah. Itu sepanjang jalan sampai kampungnya begitu kejadiannya. Allahu Akbar. Batu-batu mengucap salam. Nah, ternyata kejadiannya nggak sampai di situ. Setelah sudah sampai di kampung, maka jadi pembicaraan orang sekampung. Oh, Halimah sekarang berubah setelah bawa bayi yatim itu, bayi Quraisy ini, anak Quraisy ini, yatim itu. Apa yang terjadi Bapak? Kambing-kambingnya Bu Halimah di kampung itu, tiba-tiba kambingnya gemuk-gemuk. Itu kambing kalau nyari rumput gampang Pak. Giliran kambing tetangga kanan kiri kurus-kurus susah nyari rumput. Ya Allah. Akhirnya itu orang-orang kampung sampai ngomong kepada penggembalanya, supaya kambing yang kamu gembalain kenyang-kenyang, ikuti kambing Bu Halimah. Masya Allah.
Kambingnya gemuk-gemuk, Pak. Jadi asal dia jalan ada aja rumputnya. Ya, diikuti sama kambing teman-temannya kampung-kampungnya. Ya Allah, Masya Allah. Jadi kambingnya gemuk-gemuk. Ya Allah. Berlimpah susunya, berlimpah dagingnya, menjadi keberkahan sekampung. Ini udah jadi omongan sekampung. Wah, luar biasa deh. Dah, setelah jalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pas umur 5 tahun, Muhammad umur 5 tahun, jadi kira-kira TK ya, TKA, playgroup, nah kira-kira gitu. Kebetulan Ibu Halimah ini kan punya anak kandung, jadi seumuran dengan Muhammad, 5 tahun sama 5 tahun, sepantaran lah ya, main bareng, suka kemana-mana main. Tiba-tiba apa yang terjadi? Lagi main, ini Muhammad kecil didatangi 2 orang yang pakaiannya putih-putih, kemudian langsung membuka bajunya, dikeluarkan isinya. Apa yang terjadi? Anaknya Halimah jerit, Pak. Ya Allah, pulang. Mama, kenapa nak? Kenapa? Itu saudaraku yang Quraisy, Muhammad. Iya, Muhammad. Di sana mah, di sana. Kenapa? Dibelek, oh, ya Allah. Dia cari suaminya, Haris, ayo ya. Ini Muhammad. Cari, ketemu. Begitu ketemu, udah selesai, lagi duduk. Ya Allah, nak, Muhammad, ada apa dengan kamu? Kayak setengah percaya, setengah enggak, bengong gitu. Kata anaknya tadi kan dibelek, dibuka. Betul, Pak, di dadanya itu ada bekas kayak seperti sobekan gitu. Udah rapet lagi. Setelah gede, nanti Rasulullah bercerita. Waktu kecil kan belum bisa ngomong. Setelah Rasulullah nanti gede jadi nabi, beliau cerita, aku pernah dikeluarkan isi-isi hatiku oleh malaikat Jibril. Itu ternyata malaikat Jibril, Pak, bukan penculik, bukan, ya Allah. Nah, karena ketakutan, akhirnya Ibu Halimah dengan suaminya sepakat, udah Muhammad dikembalikan saja ke Bu Aminah. Nanti kalau terjadi apa-apa gak enak kita, takut kita. Akhirnya umur 5 tahun dipulangin ke ibundanya. Setelah pulang ke ibundanya, dirawat setelah umur 6 tahun. Ibundanya Ibu Halimah ngomong, Muhammad, kamu sudah gede ya nak? Iya Ibu. Ayo Ibu ajak kamu untuk kunjung ke Madinah, menemui saudara-saudara ibu. Ibu Halimah itu asli Madinah, kalau ayahnya asli Mekah. Sekaligus ziarah ke makam ayahmu, yaitu Abdullah. Oh iya Ibu, berangkatlah bertiga. Ibu Aminah, pembantunya namanya Barirah, dengan Nabi Muhammad kecil, 3. Sampai di Madinah, dikenalkan dengan keluarga dari ibunya, berkunjung ke ziarah ke makam ayahnya, ternyata sakit, kemudian meninggal. Bayangkan Bapak dan Ibu, umur 6 tahun Nabi Muhammad sudah yatim piatu. Dibawalah akhirnya ke Mekah. Setelah di Mekah, Nabi Muhammad 6 tahun dirawat oleh kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib 2 tahun. Berarti sampai umur 8 tahun diasuh oleh kakeknya. Setelah dirawat 2 tahun, kakeknya meninggal. Ya Allah. Kemudian setelah 8 tahun diasuh oleh pamannya Abu Thalib, ayahnya Ali. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Oh, enak tuh ya Allah.
Itu kisah Rasul ya, Masya Allah. Khadijah istri setia, Aminah putri mulia, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Sekarang Abu Thalib, dicepetin. Waktunya udah ngejar terus. Nah, sekarang berada di asuhan Abu Thalib. Apa yang terjadi Bapak? Setelah diasuh Abu Thalib umur 13 tahun. Dari kakeknya sampai 13 tahun, 8 tahun berarti udah 5 tahun. Pas umur 13 tahun, Muhammad kecil diajak untuk dagang di Syam. Berangkat, ikut kafilah dagang 13 tahun. Apa yang terjadi nih Bapak? Nih lihat ini kejadian umur 13 tahun. Di tengah jalan itu ada seorang pendeta Yahudi rahib namanya Buhairah. Di perbatasan Syam, di Yordan, ini Buhairah ini punya biara loteng bertingkat. Di atas dia ngelihat ada awan Pak. Nih awan. Awan ini ngikuti kafilah ini. Kiri ikut kiri, kanan ikut kanan, lurus lurus gitu. Ini pendeta. Wah itu siapa itu? Dia mulai buka-buka kitab. Awan ini pernah menaungi Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail dan istrinya Hajar pernah jalan dari Palestina ke Mekah itu di bawah awan. Begitu sudah sampai Najd dekat Ka'bah, awannya hilang. Sep. Berarti disitulah Nabi Ibrahim harus menaruh istri dan anaknya. Satu. Awan ini pula yang pernah menaungi Nabi Musa alaihissalam. Maka dia lihat, wah ada awan bergerak. Wah ini rombongan sopo ini. Satu. Yang kedua, di tengah-tengah padang pasir itu ada pohon gede, sampai sekarang masih ada, namanya pohon sahabi atau sohabi. Ini pohon umurnya sudah ratusan tahun. Ternyata kafilah ini datang berteduh di situ. Apa yang terjadi Bapak? Begitu kafilah ini datang berteduh, itu daun-daunnya tiba-tiba begini Pak. Masya Allah, kayak ini nih. Ya Allah, kata pendeta ini, kui sopo ini ya Allah. Jadi pohon sahabi nunduk. Setelah selesai istirahat, jalan lagi. Begitu sudah dekat di depan bihara Buhairah ini, maka Buhairah berkenan untuk mengundangnya. Kafilah, tolong berhenti sejenak, makan mampir yuk, makan. Dijamu, makan semuanya. Terus ditanya, kalian ini kafilah dari mana? Oh, kami dari Quraisy. Kaget dia. Quraisy, keturunan Nabi Ismail, keturunan Nabi Ibrahim. Quraisy dari Ismail
dari Nabi Ibrahim. Wah, dia ini nih, jangan-jangan ini nih. Baik, coba deh dikenalin. Kenalin sama Abu Thalib, rombongan anggotanya. Kepala rombongan Abu Thalib, terus disebutin tok 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 tok. Kok nggak ada ya namanya? Wahai Tuan Abu Thalib, ini bener nih udah semuanya. Udah. Coba deh, ada nggak yang masih ketinggalan? Ada sih anak kecil. Anak kecil, biarin lah. Dia di sono nungguin onta, makan bekal. Jangan, panggil dong. Masya Allah, dipanggil akhirnya. Mak, Muhammad, oi, sini. Oh, saya iya. Pendeta ini kaget, Pak. Namanya Muhammad. Persis, Pak. Muhammad. Nah, terus setelah itu, makan. Terus ditanya, ini siapa? Ini anak saya. Pendeta ini merenung lagi. Kok anak sih? Sebab di dalam kitab terdahulu disebutkan Muhammad itu yatim. Kok ini masih punya bapak sih? Bener nih anakmu? Sebenarnya itu anak ponaan saya. Oh, ponaan, ngomong dong, ponaan anak. Terus bapaknya kemana? Meninggal. Nah, persis, yatim. Nah, tinggal satu, Pak. Tinggal satu tanda. Muhammad, punten, tolong dibuka ya bajunya ya. Dibuka, dilihat nih, Pak. Antara belikatnya ini, bahu kanan, bahu kiri ini kayak ada apa? Daging numbuh. Apa bahasa kita kayak tompel. Tahu tompel? Masa tompel nggak ngerti sih Bapak Ibu? Yang toh yang tanda lahir itu loh. Tahu kan? Orang Jakarta nyebutnya kan tompel itu ya. Masya Allah. Toh tanda lahir. Nah, itu segede kira-kira koin 100.000 itu, apa 100-an yang dulu itu, terus ditumbuhin bulu-bulu. Oh, cukup, udah tutup lagi. Nah, ini ada daging kecil numbuh. Dah, ini udah 6 tanda. Ayo makan, minum. Dah, minum, makan. Saya belum minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata Abu Thalib, kata Buhaira, Abu Thalib, kamu ini mau kemana rombongan? Oh, kami mau ke Syam. Terus dipesan 4 mata. Abu Thalib, ponaanmu itu adalah calon pemimpin yang akan datang. Masya Allah. Saya pesan kalau bisa jangan dilanjutkan ke Syam, bawa pulang. Yang lain-lainnya terusin nggak apa-apa, bawa dagangan. Tapi kamu bawa ponaanmu pulang. Saya khawatir Abu Thalib, kalau ponaanmu ini kamu ajak ke Syam dan orang-orang Yahudi tahu bahwa calon Nabi sudah datang, orang anaknya sudah ada, ternyata bukan dari keturunan Israel. Kita tahu Bapak dan Ibu kemarin udah belajar Nabi Ibrahim dari istri yang pertama siapa namanya? Sarah. Dari Sarah menurunkan Ishak, dari Ishak menurunkan Yakub, dari Yakub menurunkan Bani Israel. Dari Nabi Ibrahim istri yang kedua Hajar menurunkan Ismail, Ismail menurunkan Quraisy. Kata pendeta ini, saya khawatir kalau Nabi akhir zaman
ternyata sudah siap datang, kok ternyata bukan dari keturunan Nabi Ibrahim, dari keturunan Nabi Yakub, Bani Israel. Saya khawatir ponaanmu dibunuh. Masya Allah. Ini Bapak Ibu, orang Yahudi itu begitu bencinya dengan orang di luar Yahudi. Mereka berharap apa Bapak? Semua nabi-nabi yang kemarin kita bahas itu harus ke tangan mereka. Nggak boleh ada nabi di luar Israel. Makanya dia nggak mau kalau ada nabi yang terakhir di luar Israel. Kalau ada, dibunuh. Sejak itu Bapak, maka Abu Thalib tambah sayang kepada ponaannya ini. Nah, setelah gede, singkat kata sampai umur berapa Bapak? 25 tahun. Ada seorang Sayyidatul Arab, orang wanita paling kaya se-Arab, janda, Khadijah, lagi nyari orang yang mau diupah untuk membawa dagangan ke kafilah ke Syam. Setelah itu datanglah Abu Thalib menawarkan Muhammad, sekarang udah gede. Akhirnya disepakati diberi upah 4 ekor unta. Setelah itu berangkatlah Muhammad dagang dengan diiringi oleh Maisarah. Maisarah itu pembantu laki-laki, bukan perempuan ya. Itu laki-laki dari Khadijah. Ternyata setelah di Syam dagangnya cakep. Semua dagangan dari Mekah habis. Untungnya gede. Dibeliin lagi barang-barang di Syam untuk nanti dijual di pasar Mekah. Begitu pulang dapat untung gede. Khadijah nanya sama Maisarah, Maisarah, hebat banget tuh Muhammad, gimana cara dagangnya? Diceritain sama Maisarah, Masya Allah gini-gini. Wah, boleh juga nih. Singkat kata, Khadijah tertarik untuk nikah dengan Muhammad. Maka kemudian Khadijah minta kepada bibinya untuk ngelamar. Akhirnya lamaran diterima sama pamannya Abu Thalib. Jadilah Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah. Umurnya berapa? 40 tahun. 25 nikah dengan 40 tahun. Jangan salah Bapak dan Ibu. Meskipun umurnya 40 tahun, tapi orang kaya ya. Orang kaya itu meskipun 40 tahun pipinya kenting ting ting. Beda sama orang miskin. Maaf nih, Masya Allah, ya Allah, orang miskin 20 tahun udah pada kendor. Ya Allah, kurang vitamin ya, Masya Allah. Ini kaya ini Pak. Akhirnya nikah. Setelah nikah, alhamdulillah rumah tangganya harmonis. Kemudian punya anak-anak. Ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum, ada Fatimah, saya lupa ini, ada Hindun kalau nggak salah, ada 4 dapat. Kemudian ada juga yang laki-laki cuman meninggal masih muda, yaitu Abdullah, yang kedua Qasim. Maka disebut dengan Abul Qasim, bapaknya si Qasim, meninggal semuanya kecil-kecil. Nah, begitu rumah tangganya ini bagus, 10 tahun berikutnya umur Rasulullah 35 tahun. Apa yang terjadi? Ka'bah direnovasi. Setelah renovasi kelar, mereka berebut siapa yang akan menaruh Hajar Aswad di tempatnya lagi. Masing-masing kepala suku pengen. Hampir terjadi perkelahian. Maka mereka coba, kata yang paling sepuh, kita lihat saja siapa yang masuk Masjidil Haram. Setelah ini kita lihat, dialah nanti yang akan kita pilih. Setuju? Setuju. Semuanya ngelihat ke pintu. Gak taunya memang Allah yang milih nih Pak. Muhammad masuk, belum.
Begitu Muhammad masuk, semua teriak, hadza amin, hadza al-amin. Ini orang yang bisa kita percaya, ini orang yang bisa kita percaya. Nabi Muhammad bingung, apa-apaan sih? Diceritain dulu. Begini, oh ya. Akhirnya Rasulullah bentangkan selendangnya, kemudian Hajarul Aswad ditaruh di tengah-tengahnya, kemudian masing-masing kepala-kepala suku ngambil pinggiran-pinggiran pojok-pojoknya, diangkat bareng, nyeng. Begitu sudah dekat dengan pojokan Ka'bah, diambil lagi oleh Rasulullah, ditempelin. Semuanya puas dengan keputusannya. Sejak itu Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Umur 38 beliau sudah sering berkholwat. Apa itu berkholwat, Bapak dan Ibu? Merenung-renung bawa bekal di puncak Gua Hira. Bawa bekal untuk 3 hari, kadang 4 hari, habis bekalnya balik lagi sampai umur 40 tahun. Begitu sudah 3 tahun berkholwat, pada hari Senin tanggal 17 Ramadan, harinya Senin 17 Ramadan, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril membawa Al-Quran. Inilah yang dinamakan malam nuzulul Quran. Nabi Muhammad dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana malam ya'lam. Sejak itulah Nabi Muhammad resmi menjadi nabi dan rasul. Untuk cerita Rasul selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di nomor 25, kenabian Nabi. Yang kita bahas ini adalah ini tanda-tanda sebelum beliau jadi Nabi. Ini semuanya namanya irhas. Inilah yang luar biasa. Jadi Nabi kita itu Masya Allah, ini luar biasa. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi umat beliau. Mari kita banyak baca sholawat kepada beliau. Kita baca, kita akhiri dengan sholawat asghil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dzalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu la Muhammad ya Rabb